Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2, Bapak Andi Hidayat Mumin, SEMM. Perkenalkan, kami dari Venture Pharmaceutical Roller Therapy akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama membuat venture ini. Perkenalkan tim composition dari venture kami, Pharmaceutical Roller Therapy. Saya sendiri, Rizwan Arya, dengan NIM 2022-0311-252 mengisi posisi CEO dan dua rekan saya lainnya mengisi posisi CEO dan CMO, di mana masing-masing dari setiap kami memiliki keunggulan masing-masing, di mana kami adalah tim dengan latar belakang pendidikan di bidang farmasi yang tidak hanya memahami aspek ilmiah dari bahan-bahan alami dan keamanan produk, tetapi juga telah mempelajari ilmu manajemen farmasi. Hal ini memberikan kami keunggulan dalam mengelola proses produksi yang efisien, pemasaran berbasis evidence, serta strategi bisnis yang berkelanjutan. Kombinasi kelemahan ini membuat kami mampu mengembangkan produk aromaterapi yang inovatif, terpercaya, dan relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Nama venture kami adalah Pharmaceutical Roller Therapy. Ada what? Mengapa kami membuat ide bisnis ini? Yang pertama, untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat akan solusi kesehatan yang praktis, alami, dan aman. Yang kedua, banyak orang mengalami stres, kelelahan, dan masalah pernapasan akibat gaya hidup yang modern. Yang ketiga, keinginan untuk memperkenalkan inovasi farmasi berbasis bahan alami lokal ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, produk konvensional seperti face care kurang fleksibel dan tidak memberikan efek relaksasi menyeluruh. Lalu ada uang. Yang pertama, roller terapi memproduksi dan menjual produk roll-on aromaterapi berbasis minyak esensial alami. Kedua, produk ini membantu meredakan stres, pusing, mual, dan gangguan pernapasan secara cepat dan praktis. Yang ketiga, tersedia dalam beberapa varian untuk kebutuhan yang berbeda-beda, seperti relaksasi, untuk fokus, untuk anti mual, dan pernapasan. Yang keempat, kami memasarkan dengan cara B2C melalui e-commerce dan B2B melalui toko obat, spa, dan klinik wellness. Lalu di sini ada how. Yang pertama, roller terapi menawarkan solusi instan, aman, dan alami dalam bentuk produk roll-on yang bisa digunakan kapanpun. Yang kedua, bahan baku diambil dari tanaman lokal dan diproses dengan standar farmasi untuk menjamin efektivitas. Yang ketiga, pendapatan diperoleh dari penjualan langsung dari produk di marketplace dan e-commerce. Yang keempat, kami juga menyediakan layanan subscription box bulanan untuk penggunaan rutin dan bundling eksklusif untuk mitra B2B. Yang kelima, strategi pemasaran digital dan kemitraan dengan komunitas wellness memperluas jangkauan pasar kami. Selanjutnya masuk ke problem atau opportunity. Banyak orang mengalami keluhan ringan seperti pusing, mual, kecemasan, atau sesak napas, terutama saat berada di transportasi umum, ruangan tertutup tanpa ventilasi, atau saat menghadapi pekerjaan yang menuntut konsentrasi yang tinggi. Namun, mereka mengalami kesulitan dalam menemukan produk aromaterapi roll-on yang benar-benar aman, efektif, dan tidak menimbulkan iritasi, serta tidak terlalu menyengat aromanya. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat kini lebih memilih solusi alami dibandingkan konsumsi obat-obatan kimia. Produk yang beredar saat ini seperti minyak angin roll-on atau obat-obatan oral memiliki keterbatasan, baik dari segi aroma, ukuran kemasan, hingga efek sampingnya. Oleh karena itu, terdapat peluang besar untuk menghadirkan produk inovatif berbasis aromaterapi alami yang efektif, aman, praktis, dan sesuai dengan preferensi konsumen masa kini. Lalu masuk ke problem interview and surveillance load. Di sini kami telah mewawancarai dan mengumpulkan data dari 50 respondents yang terdiri dari mahasiswa dan pekerja kantoran. Serta kami melakukan wawancaranya yaitu menggunakan Google Form yang dimana sudah tertera di presentasi tersebut untuk linknya.
Lalu sebanyak 47 orang atau 94% dari 50 respondents yang setuju bahwa produk ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Dan sebanyak 3 orang atau 6% dari 50 respondents yang menolak solusi aromaterapi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, ini adalah hasil interview dan survei yang telah kami lakukan melalui link Gform. Selanjutnya masuk ke market size estimation. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2024 yang mencapai sekitar 280 juta jiwa dengan 70% berada dalam usia produktif, diperkirakan ada 196 juta orang yang berpotensi menjadi konsumen. Dari angka ini diasumsikan 20%-nya memiliki ketertarikan terhadap gaya hidup sehat dan produk aromaterapi, yakni sekitar 39,2 juta orang. Dengan asumsi mereka membeli produk sebanyak 4 kali dalam setahun dan harga produk sebesar Rp15.000 per unit, potensi pasar total atau TAM mencapai Rp2,35 triliun per tahun. Dari total ini, segmen yang dapat dijangkau secara realistis atau SAM, yaitu pengguna di daerah perkotaan yang terbiasa belanja online diperkirakan sebesar 20%, yaitu sama dengan 7,84 juta orang. Dengan nilai pasar sekitar Rp470 miliar per tahun, pangsa pasar yang ditargetkan secara konservatif untuk 2 tahun awal atau SOM adalah 0,5% dari SAM atau sekitar 39.200 orang dengan estimasi nilai sekitar Rp2,35 miliar per tahun. Dan caster personanya yaitu bernama Mary Nevina, umurnya 24 tahun, pekerjaannya yaitu apoteker di apotik dengan berlokasinya yaitu Depok. Goalsnya yaitu yang pertama ingin tetap produktif dan fokus saat bekerja di apotik dengan shift panjang, lalu yang kedua mencari cara alami untuk meredakan stres dan pusing tanpa harus konsumsi obat, lalu yang ketiga ingin memiliki gaya hidup sehat dan tetap tampil profesional. Untuk frustrationnya yang pertama yaitu terlalu sering menghirup aroma kimia dari obat dan antiseptik yang bikin pusing. Lalu yang kedua, susah menemukan produk inhaler alami yang tidak menyengat dan praktis dibawa. Dan yang ketiga, produk yang ada di pasaran terlalu umum dan tidak ada yang sesuai dengan preferensi aromanya. Untuk bionya, Merin adalah perempuan muda yang baru mulai karir sebagai apoteker dengan pekerjaan yang menuntut fokus dan interaksi dengan pasien. Dia kerap mengalami pusing dan stres ringan. Merin lebih menyukai solusi herbal daripada obat kimia. Dia suka mencoba produk self-care yang praktis, aromatik, dan punya nilai kesehatan alami. Karena kesibukannya, dia mencari produk yang bisa langsung digunakan tanpa repot. Selanjutnya, value proposition canvas dari venture kami pada Gain Creators. Yang pertama, memberikan pengalaman relaksasi yang tenang dan nyaman secara cepat. Yang kedua, memberikan pilihan aroma yang disukai masyarakat Indonesia. Yang ketiga, produk yang ditawarkan mudah dibawa dan digunakan kapanpun. Yang keempat, harga terjangkau sehingga bisa diakses oleh banyak kalangan. Selanjutnya pada produk or service, yang pertama menawarkan aroma terapi berbahan alami dengan harga terjangkau, yakni Rp15.000 per unit. Yang kedua, produk fokus pada relaksasi, mengatasi keluhan ringan seperti pusing, mual, dan mengurangi stres. Lalu pada painkillers, yang pertama membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kehilangan kelelahan fisik atau mental. Yang kedua, tidak perlu prosedur rumit, cukup dihirup atau oleskan produk. Yang ketiga, alternatif alami untuk mereka yang menghindari obat-obatan atau produk kimia. Selanjutnya pada bagian gains, yang pertama, pelanggan merasa rileks dan lebih produktif setelah menggunakan produk. Yang kedua, pelanggan merasa punya solusi instan saat butuh ketenangan. Selanjutnya pada jobs, yang pertama, menggunakan obat-obatan untuk mengatasi keluhan. Yang kedua, mencari solusi cepat untuk mengatasi stres, seperti kopi, cemilan, atau istirahat sebentar. Yang ketiga, mengakses layanan relaksasi seperti spa yang
biayanya lebih mahal. Selanjutnya, pada paint, yang pertama, sulit menemukan produk relaksasi alami yang terjangkau dan mudah dipakai. Yang kedua, harus mengeluarkan biaya besar untuk relaksasi, misalnya pada spa. Yang ketiga, resiko menggunakan produk berbahan kimia yang berpotensi memiliki efek samping. Selanjutnya masuk ke solution. Rolla terapi menghadirkan solusi berbentuk minyak esensial alami yang dikemas dalam roll-on dan dirancang khusus untuk membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan ketenangan secara praktis. Produk ini menggabungkan berbagai varian aroma seperti lavender untuk relaksasi, peppermint untuk menyegarkan pikiran, dan eucalyptus untuk meredakan ketenangan. Penggunaannya cukup mudah, yaitu cukup dioleskan saja pada pergelangan tangan, pelipis, atau leher untuk mendapatkan efek instan. Formulasi produk menggunakan carrier oil yang ringan, cepat meresap, dan tidak lengket sehingga nyaman digunakan. Produk ini mendukung gaya hidup aktif, sehat, praktis, dan cocok untuk masyarakat urban yang sangat ingin menjaga kesehatan mental secara alami tanpa perlu menggunakan obat-obatan sintetis. Lalu masuk ke computation analysis. Yang pertama yaitu produknya roll-on Wellbeing yang dimana benefitsnya utama space, price-nya yaitu 45.000 dengan branding channels-nya yaitu Instagram, website, dan Shopee. Packaging-nya menggunakan botol kaca bergaya etnik dengan market reviews-nya, aromanya menenangkan dan cocok untuk relaksasi. Untuk UVV-nya yaitu natural dan handmade, fokus pada terapi tradisional. Lalu yang kedua, produknya yaitu Herboris, benefitsnya Herboris dengan price-nya 35.000, branding channels-nya yaitu offline store, TikTok, dan Shopee. Packaging-nya menggunakan botol plastik eksklusif dan market reviews-nya yaitu efektif untuk meredakan pusing dan wanginya enak. Untuk UVP-nya yaitu spa product experience dengan aroma relaksasi. Lalu yang ketiga yaitu Fresh Care produknya untuk benefitsnya Oma Essential dengan price-nya 10.000, branding channels-nya yaitu TikTok dan Shopee, packaging-nya menggunakan botol plastik roll-on mini, dan market reviews-nya yaitu praktis dipakai saat berpergian meski efeknya ringan. Untuk UVP-nya murah dan cocok untuk pengguna pemula. Lalu yang keempat yaitu produk-produk rola terapi, produk kami sendiri yang dimana benefitsnya ini pharmaceutical dengan harganya yaitu 15.000 dan branding channels-nya yang kami gunakan yaitu yang pertama Event Campus, yang kedua Boot Wellness, yang ketiga Apotek, yang keempat reseller komunitas, lalu yang kelima e-commerce. Untuk packaging-nya yang kami gunakan yaitu botol roll-on ergonomis premium dengan market reviews-nya yaitu ringan, cepat meresap di kulit, memberikan efek relaksasi kuat, cocok untuk meredakan stres dan meningkatkan fokus. Lalu untuk UVP-nya yaitu aromaterapi roll-on berbasis farmasi dengan formulasi ilmiah. Selanjutnya ini adalah link kanvas dari venture kami. Pada problem, yang pertama konsumen ingin menghindari obat kimia dan mencari alternatif alami yang aman dan mudah digunakan. Yang kedua, konsumen kesulitan mendapatkan produk roll-on yang efektif dan aman. Pada existing alternatif, terdapat Herboris dan Utama Spice yang merupakan pesaing dalam produk aromaterapi, dan minyak angin konvensional dan roll-on herbal lainnya yang tersedia di pasaran seperti balsam dan fresh care. Pada solusi, produk roll-on aromaterapi berbasis farmasi mementingkan efektivitas dan manfaat terapeutik. Lalu kami juga menawarkan produk aromaterapi alami yang dikembangkan khusus untuk membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan ketenangan terutama bagi mahasiswa, pekerja muda, dan masyarakat urban. Unit value proposition dari venture kami adalah aromaterapi roll-on berbasis farmasi dengan formulasi ilmiah. High level konsepnya adalah merancang dan menciptakan produk roll-on aromaterapi dengan teknis farmasi yang mementingkan efektivitas dan manfaat terapeutik bagi pengguna. Pada key metrics, yang pertama penjualan unit roll-on per bulan sebanyak 50 unit, yang kedua jumlah testimoni positif dari pengguna, yang ketiga pendapatan bulanan yakni 750.000. Advantage, yang pertama tim pengembang dengan latar belakang farmasi dan manajemen farmasi,
Yang kedua, edukasi berbasis sains farmasi yang tidak dimiliki kompetitor. Channel dari line canvas kami yang pertama penjualan e-commerce, lalu penjualan langsung di apotek dan komunitas kampus, dan event kampus, serta pameran kesehatan. Customer segments Customer segment kami adalah mahasiswa, pekerja muda, dan masyarakat urban, konsumen yang mencari solusi relaksasi untuk meningkatkan fokus, meredakan stres, dan mengatasi gangguan tidur. Early adopters yang pertama, mahasiswa dan teman, yang kedua keluarga, yang ketiga konsumen aktif media sosial dan penggemar natural healing. Cost struktur, yang pertama biaya awalnya 200, yang kedua biaya tetap 800 per bulan, yang ketiga biaya variabel yakni 7.000 per unit, yang keempat harga jual 15.000 per unit, yang kelima biaya promosi yakni 300 per bulan. Revenue stream yang pertama harga per unit 15.000 dikali 50 unit per bulan didapatkan hasil 750.000. Yang kedua penjualan melalui apotek dan reseller. Yang ketiga penjualan pada event dan pameran kesehatan. Selanjutnya masuk ke MVP atau Minimum Viable Product. Rolla terapi telah dikembangkan dalam bentuk prototipe produk roll-on dengan 3 varian utama, yaitu lavender, peppermint, dan eucalyptus. Produk ini dirancang untuk digunakan pada titik-titik tubuh seperti pergelangan tangan, pelipis, atau leher untuk memberikan efek relaksasi sesuai kebutuhan. MVP ini telah diuji pada 30 mahasiswa dari kampus Esa Unggul dan 10 warga sekitar kampus. Sebanyak 70% dari responden menyatakan tertarik membeli produk karena manfaatnya yang praktis, desain yang menarik, dan harga yang terjangkau. Sekitar 50% dari mereka juga menunjukkan minat untuk melakukan pembelian ulang, khususnya untuk varian peppermint dan eucalyptus. Hasil ini menunjukkan bahwa rola terapi memiliki potensi kuat sebagai bagian dari rutinitas self-care harian. Kedepannya, tim kami akan mengumpulkan lebih banyak testimoni, menyempurnakan formula, dan membangun website produk untuk memudahkan akses konsumen. Lalu lanjut masuk ke MVP validation. Untuk tes detailsnya, kami melakukan uji coba tes produk pada beberapa mahasiswa di kampus Esa Unggul sebanyak 30 responden dan 10 responden pada penduduk yang tinggal di sekitar kampus. Target pasar kami adalah mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu-ibu rumah tangga dengan range usia lebih dari 20 tahun. Kami membagikan prototipe produk dengan varian lavender, peppermint, dan eucalyptus untuk dicoba dan bagikan kertas survei untuk diisi. Sekitar 70% responden tertarik membeli produk karena desain yang menarik, manfaat praktis, dan harganya terjangkau. Lalu sekitar 50% responden menunjukkan minat membeli ulang, terutama varian peppermint dan eucalyptus. Untuk realization atau insights-nya, untuk produk rolla terapi memiliki potensi tinggi untuk digunakan sehari-hari dalam rutinitas self-care-nya. Dan perusahaan kami akan terus meningkatkan serta mengembangkan produk dengan mengimbangi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Untuk next step-nya, yang pertama kami mengoptimalkan feedback pelanggan, yang kedua mengumpulkan lebih banyak testimoni dan review pengguna, dan yang ketiga yaitu membangun website landing page sederhana sebagai pusat informasi produk. Selanjutnya adalah sales plan, ada customer sales funnel dan customer acquisition plan. Customer sales funnel yang pertama target market, yakni penduduk wilayah Jabodetabek yang memiliki populasi padat dan kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Yang kedua ada leads, usia 15-60 tahun, aktif bekerja, pelajar atau mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Lalu ada opportunities atau prospek, yakni karyawan perempuan, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Lalu ada customer, di mana target awalnya 1.000 pengguna aktif, dan target jangka pendeknya pada 3 bulan pertama adalah 500 pelanggan tetap. Lalu pada customer acquisition plan, target customer kami dibagi menjadi mahasiswa dan remaja usia 15-25 tahun.
Lalu ada ibu rumah tangga usia 25-60 tahun, dan karyawan perempuan usia 20-40 tahun. Total target customer segmennya adalah 100.000 dan estimate number of leads adalah 18.000. Dan total estimate cost to convert these leads to actual customer adalah 5.500.000. Selanjutnya masuk ke go-to-market strategi. Strategi pemasaran roller terapi akan difokuskan melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang akan dimanfaatkan untuk promosi visual dan storytelling produk. Di YouTube, konten edukasi seperti cara penggunaan aromaterapi, manfaat tiap varian, serta testimoni pelanggan akan dipublikasikan secara berkala. Sementara itu, LinkedIn akan digunakan untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis seperti apotek, klinik, dan outlet kesehatan. Dalam 1 tahun ke depan, tim kami akan meluncurkan 5 varian produk di website dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram Shop. Edukasi lebih lanjut dilakukan melalui Instagram Live dan webinar, serta didistribusi produk akan diperluas ke apotek, toko herbal, dan retail modern seperti Watsons dan Guardian, serta sistem penjualan kami menggunakan pendekatan online dan offline, dengan konsinyasi, reseller, dan program afiliasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu lanjut ke financial plan. Untuk starting cost-nya, yaitu startup cost-nya untuk hasilnya yaitu 5.950.000. Lalu untuk starting operation-nya atau budgetnya yaitu 1.210.000, dan untuk startup kapitalnya yaitu 7 juta. Explanation-nya untuk total biaya awal sekitar yaitu 7.160.000 digunakan untuk mendanai operasional awal, termasuk produksi, pemasaran, dan legalitas. Serta modal berasal dari kombinasi dana internal atau tim dan eksternal yaitu pinjaman. Dan di sini tidak ada pembelian aset tetap besar karena proses produksi masih dilakukan secara manual dan skala kecil, serta surplus dana sebesar 200.000 disiapkan sebagai cadangan atau buffer. Dan di sini kami sudah terterakan di presentasinya untuk link Excel-nya untuk financial plan-nya. Selanjutnya adalah forecast profit and loss dimulai pada bulan Januari hingga Desember, di mana roller terapi memiliki gross margin yang sangat tinggi yang mengindikasikan efisiensi biaya bahan baku. Lalu gross profit margin yang didapatkan 33,33%, yang menunjukkan venture ini sangat menguntungkan untuk tahap awal, serta biaya operasional yang terkendali membuka peluang untuk profit reinvestment ke pengembangan produk dan pemasaran. Berikut link Excel forecast profit and loss yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya masuk ke financial projection. Proyeksi keuangan menunjukkan bahwa roller terapi memiliki peluang keuntungan yang menjanjikan. Dengan biaya produksi dan operasional yang terkendali, venture ini mampu menghasilkan margin laba kotor atau gross profit margin sebesar 33,33% pada tahap awal. Tidak ada pengeluaran besar untuk aset tetap karena proses produksi masih dilakukan secara manual dan dalam skala yang kecil. Total kebutuhan dana awal diperkirakan sebesar 7.160.000 yang digunakan untuk pembelian bahan baku, kemasan, pemasaran, dan legalitas. Sebagian besar dana ini berasal dari modal internal atau tim, dan sisanya direncanakan diperoleh dari hasil penjualan awal dan pendanaan eksternal. Dana cadangan juga dapat disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya masuk ke unit ekonomis. Model ekonomi unit menunjukkan bahwa setiap produk roller terapi dijual seharga Rp15.000 dengan biaya variabel per unit sebesar Rp7.000, menghasilkan margin kontribusi yang cukup baik.
Biaya tetap bulanan untuk operasional seperti pemasaran dan logistik diperkirakan sebesar Rp800.000. Dengan penjualan target awal sebanyak 50 unit per bulan, pendapatan bulanan yang diperoleh adalah sekitar Rp750.000. Strategi unit economics ini dirancang untuk memastikan bisnis tetap efisien dan berkelanjutan, bahkan dalam skala yang kecil. Dengan skema ini juga, bisnis dapat berkembang secara bertahap seiring meningkatnya permintaan pasar dan loyalitas pelanggan. Dan untuk funding plans-nya, how much fund required to reach to the next level of the venture, yaitu 20 juta. Dana ini dibutuhkan untuk memproduksi stok awal minimal 3.000 unit, mengembangkan kemasan premium, membangun kanal distribusi ke apotek dan klinik, serta menjalankan kampanye pemasaran digital dan event promosi. How much have been bootstrap-nya, yaitu 7.160.000. Dana ini berasal dari dana pribadi tim atau founders dan digunakan untuk biaya produksi awal, kemasan, legalitas usaha, serta uji coba pasar, yaitu MVP, testing, dan kampanye media sosial awal. Untuk bootstrapping-nya, dana 7.500.000 yaitu lanjutan direncanakan dari hasil penjualan awal, profit reinvestment, dan efisiensi operasional, yaitu seperti sistem pre-order, produksi batch kecil, dan promosi berbasis komunitas. Untuk external funding-nya, yaitu dananya 12.500.000 dibutuhkan untuk scaling, terutama dalam memperluas pemasaran digital, distribusi ke apotek dan marketplace besar, serta produksi dalam jumlah lebih besar demi memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh. Untuk funds utilization strategi atau detailsnya, produksi dan pengemasan produk skala besar yaitu 8 juta untuk memproduksi hingga 3.000 unit roll-on dengan kualitas dan kemasan premium. Untuk biaya pemasaran digitalnya yaitu seperti Instagram Ads, TikTok, call, atau kampus digunakan, yaitu biayanya 4 juta untuk menjangkau konsumen baru melalui media sosial, kampanye kampus, dan endorsement micro-influencer. Lalu distribusi dan logistiknya seperti Shopee, Tokopedia, apotek, atau reseller, yaitu dananya 3 juta mencakup ongkir awal, biaya listing di e-commerce, dan komisi resellernya. Lalu untuk pengembangan website landing page dan toko online-nya yaitu dananya 1.500.000 untuk membuat kanal penjualan dan informasi resmi rola terapi. Untuk biaya legalitas tambahan dan pendaftaran BPOM-nya yaitu 1.500.000 untuk mendukung kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Dan stok buffer dan produk sampling untuk campaign-nya yaitu dananya 1 juta disiapkan untuk pengiriman gratis, bundling event, atau produk uji coba. Serta untuk pelatihan reseller dan booth event kampus yaitu dananya 1 juta untuk memperkuat ekosistem penjualan offline dan distribusi lokal. Sekian pemaparan dari kami, Venture Pharmaceutical Rola Therapy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.